ini kan sebenarnya dua engine politik, dua engine yang sangat kuat. Raksasa ya. Raksasa ini. Prabowo berapa kali dia ikut Iya, pemilu kan iya, begitu iya. kan. Artinya nggak mungkin dia nggak punya captive. Dia pasti punya captive. Pasti Ya, punya. kemudian wakilnya, Wapres ini menurut saya, ini secara politik lah ya, Wapres ini double engine dia. Double engine ya. Dia double engine. Iya. Dia nggak sendirian. Iya, betul. Dia dan tahun 2024 lalu itu 53% di atas 50% mereka yang tahun 2019-nya itu pilih Pak Jokowi, itu separuhnya pilih Prabowo Gibran. Tinggi ya angkanya. Tinggi banget, Di atas bukan tinggi 20 aja. sekali. Sebagai- Kalau gua jadi KDM bro, nggak bisa tidur gua. Gak bisa tidur. Gila. Jadi selangkah lagi gua jadi presiden nih. Gua ambil apa enggak nih? Itu Kalau gua ambil ini risikonya nih gitu kan. pas waktu sosial media bilang katanya KDM itu bisa mencalonkan jadi capres ya menurut survei ya. Itu besoknya KDM ketemu Pak Prabowo itu langsung salim gini bang. Langsung salim gini. Berapa menit? 3 detik. Kembali lagi di Repolitik. Di sini kita berbicara tanpa topeng, menelanjangi fakta apa adanya, dan di sini kita membaca Indonesia tidak hanya dari sisi idealnya, tapi juga realitasnya. Pada hari ini kita akan berbincang dengan salah seorang tokoh legend. Saya menyebutnya legenda dari pergerakan aktivis mahasiswa di awal-awal Orde Baru. Beliau ini pernah menjadi ketua BEM UI Iya, betul. tahun 2002-2003 dan sebelumnya juga pernah menjabat sebagai ketua senat ya. Oh iya, Ya. betul. Nah, Fakultas. dan pernah juga kita kenal sebagai demonstran di 3 presiden. Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, dan juga Bu Megawati ya. Ya ikut-ikut aja lah. Lagi momennya. Ya, sekarang beliau menjabat sebagai Direktur Eksekutif Media Survei Nasional Median. Inilah Bung Riko Marbun. Terima kasih undangannya. Terima kasih. Gimana survei nasional sekarang sudah berjalan atau belum, Bung? Kita sudah sedang berjalan begitu ya, sudah selesai pengambilan datanya. Kemudian sedang dianalisa tapi belum selesai full. Tapi kita sudah ada terawangan lah begitu ya. Sudah bisa kelihatan sudah ada sedikit-sedikit terawangan bentuknya. begitu ya. Sudah terawangan. Jadi mungkin ada yang sama dengan beberapa survei yang kali ini beredar, baik yang diakui maupun tidak diakui Iya, begitu iya, ya. Tapi ada juga yang beda begitu kurang lebih. Tapi sebelum kita bahas tentang survei ya, gue tuh selalu penasaran dengan sosok Bung Riko Marbun ini sebagai aktivis awal-awal reformasi. Itu katanya kemarin-kemarin itu sempat di meja hijau kan juga ya. Wah, itu udah Pas cerita kapan? lama itu kita tuh dulu. Ceritanya gimana, belasan Bang? kali itu dulu tuh. Iya. Ya, saya kan masuk di angkatan 98. Jadi kebetulan memang situasinya, situasi politiknya seperti itu kan. Proses transisi politik dari Orde Baru ke reformasi kan. Gesekannya kuat. Bahkan dulu kita kalau di mahasiswa itu ospek ya zaman dulu. Nggak tahu sekarang Ospek, zaman iya, apa iya. namanya Sekarang pengenalan kampus apa-apa. Ospeknya itu dulu ya ini simulasi demo. Jadi Iya. jadi mau nggak mau ya itu kuat begitu ya. Adrenalinnya Simulasi keluar demo ya. jadi demo beneran iya, ya? betul. Iya. Dan kita dulu diperiksa berkali-kali lah. Hmm. Berkali-kali di Polres Jakarta Pusat pernah, Iya. di di Polda juga pernah begitu ya. Hmm. Terus masuk pengadilan juga pernah begitu. Pernah juga ya. Dulu demonstrasi tanpa izin. Demonstrasi tanpa izin. Sangar. Demonstrasi tanpa izin. Ini kawan gue ini Gen Z, jadi mungkin Oh. belum tahu. Kalau gue awal kuliah itu kan 99, angkatan 99. Iya. Itu kalau nonton TV, nonton tabloid atau koran, itu selalu muncul Bung Riko ini dulu. Dulu kita Iya. bisa seminggu bisa 2-3 kali demo dulu. Iya. Jalan kaki dari Salemba ke Istana. Iya. Makanya slim badannya dulu nggak kayak sekarang. Dulu gue umur berapa ya gue pas waktu itu 2000, berarti abang tuh 98 sampai 2002 ya? 2000, wah ini karena gue aktivis. Hmm. Gue lulusnya 2004. 2004. 6 tahun jadi. 6 tahun situ ya? Waktu itu masih murah bayar Tapi SPP. mengukir sejarah Iya. sih ya, mengukir 6 sejarah. ya, berarti Ya. gue itu umur 5 tahun, 6 tahun tuh pas waktu itu. Begitu ya? Iya. Gue baru ngerasa tua nih sekarang. Kita merasa tua kalau didampingi oleh orang-orang muda ini. Iya, Cuma iya. satu yang sampai sekarang pertanyaan saya Ya. yang belum kejawab ketika reformasi itu, Bung Riko. Kenapa Amin Rais nggak nyalon presiden waktu itu ya?
Itu misterius sih. Kenapa ya? Padahal itu kan dia lagi prime time-nya. Lokomotif reformasi gitu. Lalu kenapa kok tiba-tiba bikin poros tengah lalu menyalonkan Gus Dur dengan Bu Megawati? Waktu itu kita posisinya mahasiswa, kita nggak pernah tanya sama dia. Cuman waktu pemilihan pada saat itu tuh kita semua itu saking intens dan saking semangatnya itu sampai dulu tuh kita tuh ada karena pemilihan itu kan pas hari kerja tuh, pas hari kuliah tuh. Ya, pas hari kuliah. Jadi kita tuh banyak yang bolos tuh. Banyak yang bolos dari kelas, banyak yang bolos dari lab itu untuk apa? Ngitungin proses perhitungan suaranya. Karena waktu itu kan bukan dipilih langsung kayak sekarang. Waktu itu dipilih oleh MPR waktu itu. Jadi kita lihatlah satu-satu pada saat itu tuh bermunduran kan, Pak Yusril mundur, kemudian dan beberapa tokoh yang tadinya mau maju itu mundur satu persatu. Kalau saya lihat sih waktu itu salah satu sebabnya itu adalah karena memang nuansanya sebenarnya itu kalau menurut saya ya, yang saya rasakan waktu itu, bukan analisa politiknya, tapi yang saya rasakan waktu itu nuansanya itu mirip Pilkada Jakarta 2017. Waktu Foke masih. Bukan, 2017 Anies Baswedan lawan Pak Ahok. Iya. Asal bukan somebody lah, kurang lebih begitu. Jadi asal bukan somebody itu terasa. Jadi kan Pak Kiai Gus Dur kan, Kiai Abdurrahman Wahid waktu itu kan dia representasi dari NU. Ya, organisasi massa Islam terbesar. Iya. Terbesar di Indonesia. Dan jadi di dunia. rasa-rasanya memberikan peluang dan jabatan itu ke beliau itu cocok gitu loh secara demografis dan secara politik. Sementara Pak Amin Muhammadiyah gitu ya. Ya, satu itu, terus yang kedua ya dikasih jabatan kedua terbaik lah kan waktu itu. Waktu itu itu yang terasa pada saat itu pertimbangannya begitu. Itu ya. Itu yang terasa, yang jadi diskusi kita di kalangan mahasiswa pada saat itu begitu. Kan waktu tahun pasca 99 itu kan pertarungan ideologis itu kan terasa. Betul. Dari partai politik, masyarakat sampai ke kampus. Itu terasa sekali pembelahannya. Sekarang mungkin sudah nggak terlalu terasa ya setelah pemilu berjalan sekian kali. Tapi dulu itu pembelahan ideologis itu sangat terasa, sangat kuat begitu. Jadi merasa bahwa jika figur ini diberikan, padahal waktu itu kan beliau menang pemilu kan, Bu Mega waktu itu kan menang pemilu. Ya harusnya kan Bu Mega kan begitu. Tetapi ada nuansa ya ada pertarungan ideologis, ada faktor perempuan juga waktu itu jadi pertimbangan gitu ya. Itu bagian dari faktor ideologis itu sebenarnya itu sebenarnya masuk di kategori itu. Walaupun akhirnya jatuh juga Gus Dur kan begitu ya. Gue penasaran nih Bang. Pas waktu itu Abang itu secara ideologi sama mahasiswa lain rata-rata menganut ideologi apa itu? Macam-macam itu. Kan ada yang Islamisnya kan juga macam-macam nih, ada PMI, HMI, ada HMI, ada kami begitu ya, ada yang kemudian ada GMNI masuk juga ya, teman-teman kiri itu forkot dulu itu, waduh itu dahsyat itu petarung tuh, nama seperti Mas Budiman. Nah dulu kita juga waktu jadi mahasiswa, Mas Agus Jabo, itu saya sendiri secara pribadi pernah ngundang beliau waktu itu, waktu masih PRD waktu itu partainya ya, kita pernah ngundang beliau gitu. Jadi ya mix lah waktu itu, pertarungannya itu memang sangat kental. Ditambah lagi memang dengan bayarannya masih murah, SPP-nya murah banget. Saya dulu itu SPP itu cuma 375.000. 6 bulan per satu semester. Total itu dihitung inflasi berapa tuh sekarang? Ya saya itu terakhir yang paling murah begitu 99 tuh naiknya sudah hampir jutaan. Begitu kampus waktu itu berubah statusnya jadi BHMN. Zaman Pak SBY ya. Iya, persis setahun setelah saya itu tahun 99, nah itu sudah langsung berubah. Nah, itu sudah pelan-pelan tapi waktu itu mulai merangkak naik begitu. Jadi kalau saya melihat sekarang itu ada kesulitan secara teknis ya bagi mahasiswa untuk memobilisasi dirinya itu wajar aja karena memang itu beban ekonominya tuh berat sekali. Ya karena kalau misalnya dia nggak lulus 4 tahun
ya. Kalau lulus 4 tahun dia harus membayar seperti mahasiswa. Kalau saya dulu ya, setahu saya mahasiswa baru. Kalau zaman saya dulu enggak. Jadi saya full waktu itu. Jadi kurang garang lah mahasiswa sekarang gara-gara harus mikirin biaya kuliah juga. Mau nggak mau itu begitu itu agak rumit ya. Agak rumit gitu. Giliran kesiram sama abang-abang ini nih, sama kanda-kanda ini langsung belum tentu berani bolos. Gitu. Aduh nggak jadi deh, gue pengen fokus kuliah aja deh gitu. Jadi itu jawabannya mungkin karena ini ya masalah ideologi dulu. Saya sempat mikir Pak Amin Rais lagi prime time-nya gitu, lokomotif reformasi, kok nggak berani jadi presiden saya bilang. Tapi ketika Kiai Gus Dur turun itu, emang itu normal apa ada semacam kudeta dan tanda kutip nggak sih itu? Sebenarnya kan begini ya, artinya itu gerakan mahasiswa atau gerakan pemuda dari zaman sebelum kemerdekaan tahun 28, 45, 66, 74, 78, 98 itu kan tidak pernah terjadi dalam konteks yang kosong. Maksudnya ini bukan mahasiswa autis sendiri jalan gitu ya. Situasi politik itu beda, nggak ada. Ini pasti ketemu ini. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa gerakan mahasiswa ditunggangi politik dalam tanda kutip, itu sebenarnya bukan ditunggangi politik, tapi kepentingannya itu memang pasti selalu bertemu. Berkelindan ya. Pasti bertemu nggak mungkin karena ya gak usah begitu ya istilahnya. Politisi ngelihat orang ngumpul 1.000, 2.000 aja kan kalau nggak ngomong kan nggak gatel rasanya kan. itu secara sederhana momen kan begitu kan. Apalagi ini ada gerakan yang mungkin puluhan ribu orang yang turun, nggak mungkin itu nggak ketemu. Artinya momen ini pasti selalu ketemu. Kadang-kadang mereka bekerja sama begitu ya. Itu kan yang bisa kita lihat di tahun 66 misalnya begitu kan. Itu kan kelihatan jelas itu kerjasamanya begitu ya, antar elit yang ada di di pemerintahan melawan pemerintahan itu juga kan. Kemudian masuklah mahasiswa di sana. Memang terjadi macam-macam. 74, 78, seingat saya tahun 78 di Bandung itu salah satu Pangdam itu bahkan sampai dipindahkan karena mereka nggak tega waktu itu disuruh lebih keras terhadap mahasiswa yang ada di ITB. Ini gerakannya Bang Riza Ramli lah kurang lebih, saya ingat begitu. Nggak mau nyikat ya. Tahun 74 itu udah jelas ya kan. Tahun 74 itu artinya itu kalau kita baca dokumentasinya gerakan bahwa kemudian gerakan mahasiswa itu punya tuntutan yang genuine. Kayak waktu itu kan mereka menganggap bahwa investasi yang masuk itu dalam tanda kutip tidak berkualitas. Dalam tanda kutip ya, tidak berkualitas. Ini isunya tuh sebenarnya mirip-mirip saja dengan apa yang kita dengar sekarang ini. Ya kan dulu kan waktu itu masuk investasi banyak dari Jepang ya. Dan Jepang habis jajah kita kan gitu kan. Jadi ketemu nih antara benci secara trauma sejarah sama kenyataan bahwa waktu pemerintah pada saat itu mengejar pertumbuhan ekonomi, kok trickle down efeknya nggak kelihatan nih. Ditambah lagi waktu itu ada kenaikan macam-macam, ada kenaikan bis waktu itu seingat saya ya, kenaikan ongkos transportasi umum dan lain sebagainya. Jadi nah, bahwa kemudian di tengah situasi itu ada pertarungan antara dua tokoh kuat di sekitar Pak Harto, ya Sumitro lawan Pak Ali Murtopo waktu itu kan dengan semua turunannya, dan kemudian mungkin ada yang bekerja sama juga di lapangan, ya kan? Kalau nggak mungkin waktu itu kita lihat fotonya jelas kan, bahwa Pak Mitro di sebelahnya waktu nenangin massa di sebelahnya sama Hariman ya, sama Bang Hariman tuh. Kalau saya nggak salah ya, fotonya tuh ada tuh. Masa baru ketemu sekali itu kan rasanya nggak mungkin gitu ya. Itu yang bocor aja. Ya, jadi itu istilahnya tuh pasti selalu bertemu. Bahwa ada kegelisahan yang real itu iya. Misalnya tuntutan terhadap pemberantasan korupsi, kenaikan harga itu pasti ada. Tetapi memang itu selalu ada gerakan politik yang menyambut di sekitarnya. Nah begitu itu ketemu meledaklah tuh Bang. Tapi kalau nggak ketemu ya adem dia. Mungkin sekarang kita masuk ke ini ya, ke main course-nya, hidangan utama ya Bang. Sayang dilewatkan ketika ada pelaku sejarah, kita nggak menanya apa yang terjadi di belakang sejarah itu. Sayang sekali. Karena kan kita lagi ngobrolin ini kan, dua faktor itu ketemu dan membuat sejarah kan. Dan itu kan bisa diukur oleh data-data yang pasti ada kita sajikan hari ini kan Bang. Dan mungkin kita pengen masuk ke situ kali Bang, untuk hidangan utama. Survei. Silakan. Nah ini bukan sebagai aktivis 98 lagi, tapi sebagai direktur eksekutif Median. Jadi Bung Riko, kita kan kemarin publik lah ya, itu dikejutkan oleh diluncurkannya dua survei, satu survei SMRC dan satu lagi diduga survei indikator.
karena ada bantahannya Survei kan. bayangan lah ini ya. Jadi juga bukan cuma kabinet aja. Iya. Ada juga survei Tapi bayangan. datanya sangat layak untuk kita bincangkan. Betul. Jadi mengenai approval rate Presiden Prabowo yang merosot Drop, tajam ya? sampai 30 30 poin poin itu kan 30% tinggi itu. sekali gitu ya. Jadi itu sebenarnya bagi publik sesuatu yang mengejutkan, tapi ada juga yang menyebut itu tidak mengejutkan karena mereka mengukurnya dari berbagai indikator ya. Kalau SMRC kan yang paling dominan tuh katanya masalah ekonomi, kemudian ada masalah politik gitu kan, dan juga ada masalah kepercayaan juga gitu loh. Nah kalau Bung Riko sebagai surveyor juga ngelihat fenomena menurun jauhnya approval rate Pak Prabowo ini gimana? Jadi saya ini sudah 19 tahun ngerjain survei Mas, dari tahun 2007 dulu ya. Jadi memang ada beberapa hal yang menurut saya perlu kita letakkan pada posisinya begitu ya. Nah terus yang kedua, saya sendiri juga sebenarnya sudah jalan survei, cuman memang belum kita rilis karena belum selesai. Terlalu cepat kita. Ya, apa nanti kita, kalau boleh nanti kita rilis bareng nanti ya. Jadi memang bisa kita lihat yang pertama begini, memang saya melihat perdebatan dan saya tonton juga kemarin di Real Politik itu, saya lihat perdebatan soal approval rating itu atau tingkat kepuasan itu kok tiba-tiba kok 2 tahun sudah turun jeblok begitu gitu ya. Ya, begitu ya. Nah, yang pertama memang banyak yang mengaitkan ini dengan sudah selesainya sesuatu yang disebut honeymoon politik lah begitu ya. Sudah selesai baru ini. Tapi sebenarnya approval rating itu dia tidak terikat pada periodisasi waktu. Dia lebih terikat pada momen sebenarnya kalau menurut saya. Kita ambil contoh itu waktu SBY ya. SBY itu approval ratingnya itu pernah turun tahun 2005. 2005 sudah turun ya karena dia naikin BBM 2 kali. Waktu itu 2 kali dia naikin. Awal belum ada setahun. Itu drop habis tuh waktu itu. Kemudian di ujung-ujung pada saat dia mau Pilpres kurang lebih Mei 2008 itu dia harus naikkan BBM lagi. Itu yang ketiga kalinya ya? Itu yang ketiga kalinya dan itu jeblok. Jeblok itu sampai waktu diukur sekitar bulan pasca itu ya. Itu elektabilitas dan popularitasnya Pak SBY itu 49%, hampir 50%. Nah, pasca dia menaikkan BBM tahun 2008 itu jeblok sampai 20%, sisa 20%. Di bawahnya Ibu Mega pada saat itu yang akan bertarung melawan dia di 2009. Nah, jadi kan ini nggak terkait dengan waktu. Kalau waktu kan kalau kita pakai secara linear 2005 kenapa turun, 2008 kenapa nggak naik kan begitu kan? Ya kan? Nah, yang dilakukan oleh Pak SBY pada saat itu ya dia turunkan lagi harga BBM 2 kali dia turunkan. Ya, bulan Desember itu dia turunkan 2 kali, barulah dia langsung naik. Jadi memang pertama kalau kita bicara naik turun itu memang approval ratingnya itu ya sangat tergantung dari momen karena tahun lalu itu masih sangat kuat ya, persis Oktober saya sendiri juga ngambil data survei tahun lalu itu masih sangat kuat. Sekarang itu memang terjadi penurunan ya, tetapi ini sesuatu yang saya lihat sih memang agak sulit untuk dihindari karena tekanan. Ada beberapa faktor sih, tapi ini tekanan ekonominya itu sangat kuat sekali ya. Indonesia ini belum 2020 kita kena COVID, ya kan? Baru selesai 2022 ada perang Rusia Ukraine kan? Waktu itu harga minyak kita susah nyari minyak goreng waktu itu. Kedele juga. Ya, karena kan kita mereka itu negara eksportir, Ukraine itu negara eksportir. Negara eksportir minyak goreng juga lah begitu. Nah, kita kesulitan tuh. Nah, belum selesai itu dan sekarang kita ketemu perang lagi baru. Dan sekarang ini perangnya lebih ngeri. Ya, karena sepertiga dari minyak dunia yang lewat di Selat Hormuz sama sekarang nih kalau perangnya meluas ke Bab el-Mandeb itu kan berarti 30%. Dan itu bukan cuma minyak, ya gas, ya pupuk, dan bukan cuma itu jual beli barang kan. Ya gimana kita mau ekspor ke sana kalau lautnya ditutup kan. Itu kan ada peningkatan ini nggak mau kemana-mana. Jadi itu ya memang approval rating ini penting karena kalau bicara incumbent atau petahana kan secara sederhananya begini, dia itu akan bisa dipilih lagi
kalau persepsi orang terhadap kompetensinya itu bagus. Iya, iya. Anggaplah kita bagi jadi 4 nih. 100% kita bagi jadi 4. 0 sampai 25, 25 sampai 50%, 50 sampai 75, 75 sampai 100. Sangat jelek, ya baik, tengah-tengahnya itu cukup lah ya. Kemudian ada sangat baik. Nah, memang presiden kita sekarang ini ada di antara 50 sampai 75-an. Nah, itu apakah ini trennya bisa turun atau naik, itu problem selanjutnya begitu. Gue penasaran nih Bang, karena barusan Abang itu bilang presiden itu kemungkinan besar akan dipilih kembali lagi di periode berikutnya karena persepsi kompetensi, bukan matter of fact dia itu kompeten, tapi ada persepsi bahwa dia itu kompeten. Artinya implikasinya adalah berarti kan caranya pemerintah itu bisa membungkus program-program mereka dan komunikasi mereka. Apakah ini mengindikasikan bahwa ya kan akhir-akhir ini kan orang mengatakan bahwa komunikasi publik pemerintah itu kurang. Ya apakah indikasinya di sini komunikasi pemerintah yang orang katakan tidak baik itu mempengaruhi hasil dari survei itu? Bagaimana Bang? Jadi di era pemilihan langsung dan di era di mana media itu sangat terbuka, melakukan sesuatu yang baik dan dilihat melakukan sesuatu yang baik itu dua hal yang berbeda. Jadi kadang-kadang Anda bisa melakukan banyak hal, tapi orang nggak tahu. Nah itu jadi masalah. Saya berkali-kali misalnya melakukan ratusan kali melakukan survei di pilkada. Ini level pilkada aja ya, level provinsi atau kota kabupaten. Itu bahkan orang sering tidak tahu kalau wali kotanya ini sudah melakukan ABCDE, pembangunan jalan misalnya. Dia nggak tahu. Atau dia menyalahkan wali kotanya atau bupatinya atas sesuatu yang dia tidak lakukan. Misalnya jalan itu rusak. Padahal itu jalan provinsi, jalan nasional atau gitu jalan nasional. Gimana dia mau perbaikin kan? Tapi dia nggak mau tahu, disalahin aja lah itu kepala daerah. Nah itu kurang lebih terjadi. Jadi memang ini perlu perlu ada figur atau media atau podcast seperti ini yang bisa menjembatani langsung komunikasi dari presiden. Jadi bahwa ini loh yang sudah dilakukan. Tapi ada faktor kedua menurut saya, bukan cuma sekedar kompetensi aja. Oh, apa itu Bang? Jadi ini ada survei ini dilakukan tahun 2015 di Amerika Serikat. Di Amerika nih, kita anggap tingkat pendidikan yang paling tinggi. Waktu itu mereka tanya, kalau Amerika Serikat, militer Amerika membom sebuah kota yang namanya Agrabah, Anda setuju nggak? Tanya tuh. 30% pemilih Republik setuju. 15-20% pemilih Demokrat setuju. Yang aneh dari sini apa? Bukan setuju nggak setujunya. Itu Agrabah itu bukan nama kota. Agrabah itu adalah nama kota fiksi dalam tokoh Disney yang namanya Aladdin. Jadi sudah ada bias. Ditanya. Jadi persepsi bisa jadi imajiner juga ya. Itu dia. Karena manusia ini bukan makhluk yang rasional secara penuh. Anda bayangin ini Amerika tahun 2015 ini nggak lama gitu ya. Ditanya, Anda setuju juga kalau militer Amerika tuh membom sebuah negara sebuah kota namanya Agrabah? Dia kagak tanya-tanya lagi tuh. Agrabah dari sebelah mana kan? Oke. Nah, itu dia makanya. Itu menarik tuh. Karena ini agak off the record dikit ya. Amerika tuh sering banget jurnalis-jurnalis sama surveyor Amerika tuh sering banget nanya ke politikus atau ke publik pertanyaan-pertanyaan fiktif. Terus udah gitu sama mereka ditanggapi secara serius gitu. Untuk apa sih? Untuk ngeprank aja gitu kayak. Ini apa pencitraan. Artinya mungkin kesoktahuannya lebih tinggi di sana. Kita kembali lagi ke survei. Jadi kalau saya dengar dari Bung Riko bahwa itu kan survei itu kan semacam Snapchat ya. Semacam potret di waktu survei itu dilakukan. Ya bisa memprediksi masa depan, tapi tidak memastikan itu akan terjadi gitu kan. Nah yang faktor yang utama itu mungkin geopolitik, ekonomi tadi kan. Nah faktor yang utama dari ekonomi itu menurut Bung Riko apa sih sebetulnya? Karena kan kita lihat pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2026 tuh 5,6%. Bagus kan? Inflasi juga tidak tinggi, hanya 2, sekian persen gitu loh. Nah dengan indikator makro yang cukup bagus itu, kenapa kok masyarakat tuh secara mikro merasakan hal yang berbeda gitu loh. Dan kan itu yang menyebabkan tingkat kepuasan itu menurun. Di sisi mananya sih menurut Bung Riko? Jadi kalau
kalau saya melihat dari hasil survei saya, walaupun saya belum bisa rilis angkanya, memang ada tingkat kepuasan yang menurun dari tahun 2025, gitu ya. Kemudian ada penurunan elektabilitas juga, tetapi sebenarnya Pak Prabowo itu masih unggul. Masih unggul tuh, walaupun tiga besarnya kurang lebih mirip lah ya. Di situ kan ada Pak Prabowo, ada KDM, ada Anies Baswedan. Ini tiga besarnya. Kemudian tokoh-tokoh yang lain begitu. Jadi kalau dari data yang saya lihat ada penurunan, tetapi Pak Prabowo itu masih unggul nomor 1. Yang kedua kalau menurut saya dari yang saya lihat ya, memang ini ada 3 hal nih yang mempengaruhi persepsi orang terhadap jajaran pemerintahan sekarang ini. Yang pertama itu tadi masalah ekonomi, begitu ya. Nah sekarang ini kan kita bicara bahwa, tapi mungkin itu ekonom yang lebih tepat untuk membahas itu ya, bahwa apakah pertumbuhan ekonomi yang sekarang ini pertumbuhan ekonomi yang berkualitas atau tidak, itu kan kita tidak, istilahnya itu mungkin yang lebih kompeten yang bisa menjawab itu. Gitu. Apakah misalnya dalam setiap kenaikan 1% pertumbuhan ekonomi ada berapa itu ekuivalen dengan berapa jumlah lapangan pekerjaan yang diciptakan dan segalanya. Itu kan perlu menjadi pertanyaan kan gitu kan. Tetapi kalau saya melihat memang sekarang ini kalau dari data yang saya lihat itu kalau secara ekonomi sebenarnya BPS itu membagi jadi beberapa bagian. Yang pertama itu orang yang dianggap miskin begitu ya, dengan pengeluaran per kapitanya, kemudian rentan miskin. Kemudian ini ada satu kelas itu yang dinamakan aspiring middle class atau menuju middle class. Namanya indah nih. Aspiring, pokoknya aspiring lagi dah. Bentar lagi naik kelas dia. Kemudian ada middle class, baru ada kelas atas. Ya. Nah di Indonesia ini semenjak pertengahan sebenarnya sudah dimulai waktu zaman Pak SBY itu kan kita ada natural resources economic boom. Waktu itu gegar komoditi kan. Bara, komoditi dan China lagi gede-gedenya, makanya dia berani pidato mau ngelawan Amerika tuh ya, bangun ini, bangun itu segala macam. Pokoknya batu bara kita disedot aja sebanyak. Itu kan economic boom tuh. Kelas menengah Indonesia tuh naik. Waktu itu pembahasan saya ingat ya, waktu saya riset itu banyak sekali itu pembahasan tentang middle class karena naik gitu. Nah, begitu kemudian masuk Pak SBY turun dan situasi dunia waktu pertengahan Pak Jokowi juga sudah mulai menunjukkan titik jenuhnya nih. Karena sudah mulai ada, kalau menurut saya sudah mulai ada perlawanan nih dari Amerika terhadap China. Begitu ya kan. Tapi ini babnya lain lah gitu ya. Sehingga ekonomi mulai menurun. Indonesia yang juga sangat menggantungkan dirinya pada ekspor natural resources itu kena getahnya kalau menurut saya. Jadi middle class itu mulai dari zaman pertengahan Pak Jokowi sampai sekarang, apalagi kena COVID dan lain sebagainya, tewas dia. Itu expired. Ya. Balik lagi expiring 10 juta nih, 10 juta turun nih. 10 juta turun. 10 juta dari middle class ini dia turun kemana? Ke expiring middle class. Aduh. Waktu kita lihat angkanya, secara terminologi bahasa kan bagus. Menuju kelas menengah. Artinya ini orang yang menuju kelas menengah. Padahal sebenarnya ini turun sebetulnya. Dia bukan naik kelas, dia lagi turun kelas dari turun atas. kelas. Dari booming SDA tadi. Ditambah lagi dengan situasi sekarang yang seperti ini. Kalau menurut saya di aspiring middle class ini yang jumlahnya sangat besar, puluhan juta, puluhan persen, itu mereka bisa turun kelas lagi jadi rentan miskin. Nah, di kelompok ini yang jadi pertanyaan adalah apakah buffernya kalau saya ngelihat ini belum cukup kuat ke mereka nih. Istilahnya bagi kita yang di yang di lapangan kan merasakan apakah menurut saya perlu ada keseriusan untuk mengadres mereka yang ada di tengah ini. Karena kalau bicara MBG, Koperasi Merah Putih, Bansos, Sekolah Rakyat, Bansos ya, itu kan semua untuk untuk miskin atau rentan. Nah, ini rentan. Sampai kelas menengah ini nggak tersentuh sama sekali. Itu kegelisahan yang saya pikir itu nyata dan itu terasa. Jadi itu bagian pertama itu situasi ekonomi ya. Yang kedua menurut saya yang terjadi sekarang ini juga bukan hanya masalah ekonomi. Orang mengkaitkan ini dengan tata kelola begitu ya. Tetapi ada yang lebih penting sekarang itu ini ada semacam backfire dari pemberantasan dari orkestrasi pemberantasan korupsi. Waktu awal-awal Prabowo Gibran ini maju kan semangat mereka untuk meyakinkan bahwa punya pemerintahan yang bersih itu kan
luar biasa kan, banyak yang ditangkepin, itu duit triliunan entah dari mana itu Koruptor pokoknya di akan dikejar ke Antartika. iya Yang dia di depan ini kan Iya. kejaksaan ngasih dia 11 T kan. dan memang Iya. secara survei memang kita temukan bahwa publik itu happy, senang, wah ini top ini, istilahnya yang korup-korup ini disikat lah begitu kan. Ya 3 bulan, setengah tahun, setahun, 2 tahun meleduklah itu kasusnya Dadan itu kan. Iya, iya. Ya, maafin ya, meleduklah kasus elit MBG lah, elit betul. BGN begitu. Dan ini program yang ya kan istilahnya begini kalau dalam Flagship lah itu ya. iya kalau dalam tinju itu ada ini. The bigger you are, the harder you fall, istilahnya begitu. Jadi makin gede ini program, kalau jatuh makin sakit Iya, gitu. iya. Nah, jadi Anda bayangin ini program luar biasa gedenya, kemudian ternyata dikerjai lah dalam tanda kutip oleh elit-elitnya sendiri dan itu kan dipertontonkan. Yang jadi pertanyaan orang sekarang adalah ini niat baik presiden begitu ya, niat baik pemerintahan melakukan mendukung pemberantasan korupsi itu. Orang jadi kalau saya lihat ya di data itu dia bertanya lah, kok sekarang keras tapi kok ini yang ada di dalamnya juga masih terlibat gitu loh. Jadi ada penurunan kepercayaan masyarakat kepada penegakan hukum. Justru, Padahal penegakan- tujuannya itu masa dibiarin kan pertanyaannya Iya. kan gitu kan. Jadi Iya. penegakan hukum dijalankan, Masa- tapi di sisi lainnya masyarakat menilai kok masih ada. Masa dibiarin kan Iya, masa begitu dibiarin, kan. Nah, gitu. belum lagi juga tambah yang itu. Jadi itu ada faktor ini makanya ini menurut saya sebelum tapi saya nggak mengerti juga nih caranya gimana ya ini. Itu teman-teman yang punya podcast, mereka-mereka yang di sosial media itu seharusnya mungkin perlu dilibatkan dalam strategi utuh komunikasi pemberantasan korupsi yang lebih jelas nih. Iya. Jadi jangan sampai orang melihat waktu dia bersih-bersih itu melihat kok wah kalau gitu Iya. sama aja dia juga kan begitu kan. Tambah lagi satu Iya. lagi Bang yang kemarin disita 74 kg emas itu dia. Itu kan penegakan hukum itu sebetulnya positif sekali positif ya. aja itu. Tapi bagus di aja. sisi lain masyarakat menilai ini penegak hukum sendiri yang jadi tersangka. Kita harus percaya sama siapa gitu kan. Itu dia. Itu dia. sangat mempengaruhi juga kan distrust kepada Ya. penegakan hukum itu juga mempengaruhi. Karena orang yang approval, sama kan. kita lihat kan di bulan-bulan sebelumnya kan Berkoar. mejeng Yang juga paling depan kan. juga, Ini kan gitu kita kan. pusing nih mau yang kemana nih. Nah tapi ini ada juga yang ketiga nih menurut saya ini teman-teman di sosial media, influencer dan kemudian di podcast ini penting. Ini sudah jadi wabah di menurut saya di semua negara. Itu yang namanya hoax, fake news dan segala macam. Misinformasi. Mungkin orang ini mungkin nganggapin ini apa sih begitu ya. Tapi ini kenyataan. Ini baru aja kemarin kan dari Monash University itu kan dia baru rilis kan. Dia meneliti postingan sosial media di X, di Instagram, di YouTube, di mana gitu ya. Dari bulan Juli sampai Agustus 2026 ini kurang lebih ada hampir 180-an ribu, ratusan ribu posting lah ya. Dia melihat ternyata ada usaha yang sistematis mengkaburkan informasi. Jadi ini demo-demo yang tahun 2025 lalu Oh iya. di-recycle ulang. Iya. Juni lalu demo. Padahal itu demonya Iya. Kenapa media utama tidak menyiarkan gitu ya? Iya. ya itu dia itu Ya, salah satunya pertanyaannya kan itu. Itu. Kemudian yang kayak mall-mall sekarang pasang apa itu namanya? Pasang pagar 3 Pasang meter. pagar. Jadi ini Iya. cerita-cerita dulu kita tahun 98 dulu, Bang. Nah, itu keluar lagi sekarang. Jadi ada aura ketakutan itu yang diinjek entah oleh siapa begitu. Ya kalau pemerintah yang nggak ada untungnya lah dan nginjek Iya, gitu kan. iya, Ini kan siapa yang kerja ini? Hmm. Nah ini kita ambil contoh sedikit ya di negara tetangga kita nih, Singapura nih. Penduduk cuma 6 juta kan. 2 jutanya, hampir 2 jutanya itu imigran. Pekerja dari luar. Kerja di sektor konstruksi, IT, segala macam. Berapa bulan yang lalu itu sempat heboh di Singapura itu. Itu ada video bukannya tapi diedit serius. Itu video itu diambil di Little India. Di sana itu ada kayak kecamatan lah begitu ya. Namanya Little India. Sesuai dengan namanya, memang banyak orang India di situ. Diambil videonya itu gambarnya hari Sabtu dan Minggu. Waktu orang lagi pada keluar belanja segala macam. Di capture lah itu foto, ditempel, dibuat videonya, dikatakan bahwa orang India sudah men-take over Singapura. Hati-hati orang Tiongkok, orang China di sana. Begitu ya. Karena memang di sana sama kita tekanan ekonominya juga terasa.
Jadi orang lokal dalam kata pribumi sana lah gitu ya, orang asli sana bertarung juga dengan 2 juta orang nih. Sama dengan Malaysia juga kan, Di sektor- pergeseran ras itu juga Di kuat. sektor konstruksi, di sektor IT, apalagi Presiden Singapura sekarang orang India kurang lebih secara ras begitu. Jadi di sana itu sempat rame. Dan dari zaman Lee Kuan Yew dulu, itu memang selalu ada ketegangan antara perebutan pekerjaan antara orang Singapura dengan Imigran. WNA lah gitu ya, imigran yang sana yang dapat. Iya. Tapi di sana itu selalu begitu. Nah, cuman karena situasi ekonominya lebih berat sekarang, jadi lebih terasa. Waktu dicek sama mereka, video-videonya ini asalnya dari Tiongkok. Asalnya dari Tiongkok waktu dicek. Anda bayangin itu negara seperti Singapura cuma 6 juta, cuma 6 juta orangnya, nggak banyak, nggak 280 juta kayak kita nih. Dan mereka sudah datengin tuh Meta, didatengin, ya gitu-gitulah, didatengin. Ya mereka nggak bilang di sana yang kerja apakah negara atau bukan, mereka kan cuma bilang itu dari Tiongkok, arahnya begitu. Itu Singapura. Dan mereka kesulitan juga. Nah Indonesia ini bayangin, ini Indonesia nih 285 juta. Ini faktor ketiga ini menurut saya ini memang nggak bisa dianggap enteng begitu ya, karena kalau kita lihat datanya kan hampir 50-60% penduduk Indonesia sekarang pakai sosmed, ya pengguna internet itu hampir 70%, yang nongkrong di internet itu harian hampir 7 jam, sosmed 3-4 jam sehari, nonton podcast nih kayak gini nih 1 jam sehari. Itu udah seharian udah 12 jam. Itu dia makanya. Jadi istilahnya tuh memang ini kalau tidak ada istilahnya kalau pemerintah ini tidak melibatkan atau kurang melibatkan begitu ya podcast, kemudian mereka yang aktif di sosial media pasti kalah tempurnya, karena ini aktornya kita nggak tahu dari mana, bisa dari dalam bisa dari luar. Waktu saya misalnya ngikutin film Pesta Babi itu, karena kita kan kita kan dulu angkatan 98 Mas, agak terganggu lah dengan isu-isu kayak begitu. Karena kan kita ngerasain dulu ada provinsi yang lepas dari Indonesia kan. Betul. Tahun 98 dulu itu kan bukan cuma pergeseran politik aja. Habis itu kerusuhan sosial kan. Di Poso, di Ambon. Wah itu ngeri sekali dulu. Di Jakarta di apa itu? Sampit. Oh ya Kalimantan, Sambas. Ya kan? Habis itu Timur sekarang jadi Timur Leste lepas. Begitu. Jadi ini bukan isu. Ya kalau buat saya sendiri secara pribadi dan saya yakin banyak orang juga ini agak sensitif begitu. Betul. Isu Pesta Babi, isu Papua. Waktu saya teliti lihat itu asal-asal akunnya itu rata-rata bukan dari Indonesia, dari luar semua. Ada yang dari Australia, ada yang dari New Zealand. Akunnya located kan kita bisa ngecek itu. Ini pakai cara paling konvensional deh. Istilahnya tuh yang ikut nyebar-nyebar dari mana sih? Oh ternyata bukan orang. Tapi itu dimakan habis. Dan kalau kita tracking itu kepentingannya jelas ya, dengan isu-isu internasional jelas, isu geopolitiknya jelas. Apa pakai VPN atau memang itu antek asing? Karena kalau itu saya pikir itu sudah sangat jelas. Karena Pesta Babi itu, film Pesta Babi itu di stylenya pertama kali kan bukan di Indonesia, di stylenya di New Zealand sana, di Auckland, dan itu diselenggarakan nonton bersama dengan West Papua Solidarity Network saya tidak salah itu. Memang kelompok itu tujuannya referendum dan merdeka. Ya disintegrasi lah. Nah itu pertama kali ditonton. Timur kemarin kan. Kurang lebih itu caranya begitu. Jadi menurut saya ini tiga hal ini itu yang memang sedikit banyak itu tantangan lah begitu ya. Ekonomi begitu ya. Yang kedua masalah pemberantasan korupsi ini perlu dikomunikasikan dengan cara yang tata kelolanya jelas harus diperbaiki, tetapi komunikasinya juga perlu diperbaiki. Lebih diperbaiki lagi. Yang ketiga ini pertempuran kita terhadap fake news ini. Kritik sih nggak ada masalah. Itu tidak hanya pertempuran pemerintah aja, tapi kita semua juga harus bertempur dengan itu. Iya, kan. betul. Kembali ke hasil survei tadi, Bung Riko. Kita tahu waktu zaman Pak SBY dulu yang tahun 2008 itu kan setelah menaikkan BBM ketiga kalinya itu sampai 45% ya. Nah kemudian setahu saya waktu itu kembali pulih ke di atas 70%, 80% itu seingat saya itu dilakukan dengan cara membagikan bansos, ya kan, kepada masyarakat Indonesia. PLT kalau dari hasil survei dari Bung Riko sendiri, kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran untuk kembali rebound ini approval rate ini supaya naik lagi ke angka 70-80% gitu? Apakah hal yang sama bansos ke yang expire middle class itu atau apa kira-kira yang bisa dilakukan? Atau ya memang kalau program yang sifatnya populis itu sangat di seluruh dunia manapun itu
cepat itu mengangkat popularitas yang keterpilihan kembali. Makanya orang itu pasti. Nah, cuman yang jadi pertanyaan kan sekarang kan ruang fiskal kita kuat nggak untuk itu, nah kan pertanyaannya kan begitu. Iya. Mana anggarannya? Ya, Mana uangnya? itu memang perlu jadi perhitungan. Tapi menurut saya yang di luar dari langkah-langkah ekonomi yang perlu dilakukan, menurut saya ada langkah politik yang perlu juga diambil oleh Pak Presiden. Itu kalau menurut saya ya. Ini yang saya lihat sekarang ini kan seakan-akan, tapi ini wajar sih. Artinya pertarungan politik itu selalu wajar bahwa di sekitar presiden itu kan berkumpul banyak Kasim ya, banyak orang, banyak kepentingan, partai, faksi yang dulu bertempur 2014 2019 masuk semua kan begitu kan, tiba-tiba di mix begitu kan. Nah, waktu ini ada gesekan, ada crack nih begitu ya. Nah, ini crack ini terlihat juga terasa atau terbaca crack juga antara presiden dengan wakil presiden. Walaupun ini tidak pasti tidak ada yang bilang bahwa ini mereka crack lah begitu kan. Nah, tetapi menurut saya ini memang ini kan sebenarnya dua engine politik, dua engine yang sangat kuat. Raksasa ini. Prabowo berapa kali dia ikut pemilu kan begitu kan. Artinya nggak mungkin dia nggak punya captive, dia pasti punya captive. Pasti. Ya, kemudian wakilnya, Wapres ini menurut saya, ini secara politik lah ya, Wapres ini double engine dia. Dia double engine. Dia nggak sendirian. Betul. Dia dan ayahnya. Pak Jokowi. Ini nggak bisa, ini sesuai dengan nama real politik lah ya. Artinya, ini realnya, pragmatisnya, begitu ya. Dua tokoh ini kalau bicara Gibran dan Pak Jokowi, ini dua tokoh yang popularitasnya dua-duanya di atas 80%. Kalau kita tanya, ya, waktu kita tanya dia dari survei ini dengan pertanyaan terbuka itu artinya kita bebasin, terserah deh mau jawab siapa aja mau jadi calon presiden lah, begitu. Ternyata nama Pak Jokowi itu selalu dalam 10 besar. Memang nggak signifikan ya. Ya, memang angkanya tidak besar, begitu ya, tidak 2 digit, single digit. Tapi orang masih sebut dia. Padahal sudah tidak mungkin maju gitu kan. Masih ada aja yang mau begitu. Gitu kan. Memang SBY juga ada, ada di bawah lah begitu ya. Tapi di 10 besar itu dia selalu masuk. Jadi bayangin ini yang pertama, Gibran sebagai Wapres, popularitasnya tinggi begitu ya. Kemudian ada Pak Jokowi juga yang sekarang sedang jalan safari nih, tur politik nih kemana-mana nih. Yang kedua kalau kita lihat kan gini, itu tahun 2019 lalu itu teman-teman yang ngerjain exit poll itu adalah survei yang dilakukan pada saat pencoblosan. Setelah orang keluar TPS, ya? Ditanya kan kamu pilih siapa, kenapa. Nah, jadi itu pada hari H itu. Nah, itu kan dielaborasi. Ternyata lebih dari separuh di atas, kalau saya lihat salah itu angkanya antara 50 sampai 53%. Tahun 2024 lalu itu 53%, di atas 50%. Mereka yang tahun 2019-nya itu pilih Pak Jokowi, itu separuhnya pilih Prabowo Gibran. Tinggi angkanya. Tinggi banget, bukan tinggi aja. Ya. Kalau kita konversi itu jadi popular vote itu sekitar 45 jutaan. Buset. Itu sahamnya itu bukan saham kecil itu. Bukan. Itu sahamnya sangat besar begitu. Jadi wajar-wajar aja kalau Pak Jokowi itu sekarang dia jalan begitu ya. Kalau dia bisa mengkonsolidasi itu, kalau dia dapat setengahnya aja, itu kan 45 juta itu kan berarti sama aja dengan perolehan 2 partai terbesar pileg sekarang kan kurang lebih gitu ya. Lebih 3 kali. Iya, atau separuhnya atau seperempatnya aja. Jadi ini ada, kalau cara ekonomi mungkin Pak Purbaya lebih paham lah itu ya. Tapi kalau secara secara politik, secara komunikasi menurut saya ini ada orang nomor 2-nya begitu ya, yang secara secara kapital politik itu masih sangat besar. Nah, seharusnya ini kalau digerbong nih bareng-bareng gitu menurut saya. Jangan lebih solid gitu mungkin. Jangan maksudnya. Yang satu kemana, yang satu kemana. Tapi kan memang pertarungan politik membuat istilahnya kita menyadari juga ada sebuah fakta bahwa memang yang ini dikemukakan oleh banyak orang juga bahwa memang katanya di Indonesia ini
namanya kepala daerah sama wakil kepala daerah aja bisa Bisa split, ranjang bisa split di tengah jalan begitu ya. Kemudian belum pernahnya di Indonesia ini presiden wakil presiden bareng-bareng maju 2 kali gitu. Jadi ada hawa-hawa begitu dan kita kan melihat memang juga secara nyata kan ketegangan tersirat itu ada. Terutama waktu duduk Mas Wapres dipisahkan ya, itu bersama salah dengan satunya. menteri Saya juga itu tanda-tanda ya berarti? Saya juga agak bertanya-tanya ini serius atau nggak sengaja? Kalau nggak sengaja kok serius? Oh, keterlaluan gitu. Atau bagaimana kan kita nggak tahu. Jadi mungkin Bung Riko menyiratkan bahwa turunnya approval ini mungkin ada ketidakpuasan juga mungkin dari pendukung Mas Wapres ini terkait dengan mungkin jaraknya berjauhan atau yang lebih simpel tentang duduknya itu tadi. Ada nggak pengaruh itu sebetulnya? Ada yang menarik dukungan itu sementara gitu ya? Itu sangat terlihat kalau menurut saya. Jadi Jokowi efek itu berkurang karena ada ketidakpuasan pendukung Pak Jokowi gitu ya? Kalau kita lihat ya, dari basis provinsi aja. Pak Jokowi ini kan sangat kuat di Jawa Tengah nih, begitu. Sangat kuat di Jawa Tengah. Nah, kalau kita lihat datanya, begitu ya, kita cross tabulasi, memang kalau dipisahkan antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran itu menjadi tanda tanya nih di Jawa Tengah. Sementara di Jawa Barat dia harus bertarung dengan tokoh baru yang namanya KDM gitu ya. Bukan hanya KDM, di situ juga ada Anies Baswedan yang basisnya cukup kuat. Mereka bertiga saling beririsan. Jadi memang sebenarnya kalau realnya saya melihat ya, memang Pak Prabowo itu masih unggul. Saya yakin itu data saya jadi dia masih unggul sampai sekarang ini. Nah, tapi ini ada penurunan suara dari kontestan 2024 ke sekarang semuanya. Pak Prabowo secara elektabilitas di bawah dari perolehan 2024. Anies Baswedan juga begitu, Ganjar juga begitu. Ganjar apalagi ya? Nah, Ganjar apalagi dia begitu ya. Nah, sekarang tiba-tiba munculnya ada tokoh baru nih. Yang walaupun dia satu partai dengan dengan Pak Presiden, tapi dia muncul di pertengahan nih kayak meteor nih, itu naik dia begitu kan, dan dia ini mengerus hampir tiga-tiganya sebenarnya. Betul. Jadi kalau kita lihat angkanya itu di Pak Prabowo juga dia gerus begitu ya, kemudian Anies Baswedan dan Ganjar juga dia gerus. Artinya sebenarnya ini ada penurunan persepsi terhadap kandidat yang pernah bertarung di 2024. Jadi kalau di frame ini hanya satu saja itu sebenarnya enggak, walaupun ya jelas karena presiden itu ini ya. Sebenarnya tiga-tiganya. Dan juga sekarang ini ada masalah begini. Hampir semua program yang besar-besar itu, MBG, kemudian Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Swasembada, itu kan kental sekali nuansa presidennya. Betul. Kalau kita lihat kan itu nggak ada nuansa Wapres ya kan. Ya mungkin Mas Wapres dia jalan ngecek gitu ya. Tapi kan ini kan seolah-olah dunia yang berbeda ya. Jadi waktu ini dihajar begitu ya. Memang efeknya langsung ke presiden. Waktu ini dihajar langsung ke presiden. Jadi nggak ada berbagi ke Wapres jadinya ya. Nggak ada. Wapres ini suaranya steady aja dia. Steady aja, iya. Suaranya dia oke aja, bahkan cenderung dia nomor 1 terus. Bahkan kalau Mas Wapres ini dijadikan capres siapapun suaranya tinggi terus gitu kan. Suaranya tinggi memang. Jadi Bung Riko ingin menyampaikan bahwa pemerintahan Prabowo Gibran ini, bukan pemerintahan Prabowo aja, Prabowo Gibran itu approval ratingnya turun. Itu kalau ingin menaikkan lagi harus lebih solid lagi gitu ya, atau mungkin lebih berbagi itu saya pikir tugas atau berbagi. Sayang dong, kan ada masa ada Wapres nggak di kalau saya melihat ya begitu ya. Ini misalnya kita secara karena ini kan by data ya, karena di survei juga secara real itu kan bisa kita lihat. Walaupun ya memang kan istilahnya kocok ulang kartu politik itu selalu terjadi di mana-mana dari level kota, kabupaten, provinsi sampai pusat begitu ya. Indonesia ini kan memang nggak pernah ada koalisi yang nggak ada yang permanen. Nggak ada yang permanen. Kocok ulang terus. Ya kita lihat misalnya partai politik yang lawan kemarin kan kurang apa tuh di sosmed ya kan. Pokoknya semua
semua label ideologis tuh kalau bisa dipakai lah. Cebong sama kampret dia bersatu sekarang. Masuk, masuk gitu ya. Ada yang terbuka terang-terangan, ada yang enggak gitu maksud saya. Nah ini kan waktu ini masuk kan kayak orang masuk di, kalau zaman dulu kita dulu ada angkot itu kan. Mungkin pertama dia di pintu aja nih duduknya nih kayak kita zaman agak dulu. Ragu-ragu Agak gitu ya. ragu. Saya nggak tahu sekarang masih ada nggak tuh. Tapi lama-lama kan dia Duduk masuk ke juga. dalam geser-geser. Nah kalau udah geser dalam ada yang tendang keluar kan. Iya. Nah pertarungan ini yang membuat yang menurut saya itu Iya. situasi ini yang membuat apa namanya itu memperumit komunikasi politik menurut saya. Menarik sih. Kalau politik dianalisa dari data termasuk survei itu menarik. Ya, jadi tidak hanya apa namanya opini yang kita hanya menganalisa by berita aja, tapi ini kan data yang disampaikan. Dan itu menarik sekali karena memang kalau kita lihat di medsos ketika Mas Wapres itu dipisahkan duduknya itu yang komplain banyak banget bahwa kita dulu memilih karena pasangan ini, kalau dibedain kita akan tarik dukungan gitu kan. Saya kira itu satu saran yang sangat logis sekali ya ke Pak Presiden, termasuk juga dengan Mas Gibran. Walaupun memang ya artinya begini, ini kan kalau kita lihat ada satu langkah, ada satu kaki politik Mas Gibran ini yang memang belum paripurna. Secara figur ini oke lah. Tapi karena waktu itu partai pendukungnya nggak masuk ke Senayan, ini jadi kan backup PSI politik, maksudnya? iya backup politiknya dari Iya. apa hari ke hari. Ini kan pertarungan di istilahnya Senayan Merdeka ini kan harus saling sinkron ini kan, begitu ya. Kalau dia kan nggak bisa semuanya dititipkan ke salah satu partai yang lain kan nggak bisa. Misalnya dititip ke Kanda Bahlil misalnya begitu kan, nggak semuanya bisa dititip juga ke situ, atau dititip ke partai lain misalnya nggak semuanya juga bisa dilakukan ke situ kan, dia harus punya sendiri. Jadi mungkin kalau ada orang-orang yang di belakangnya yang ada di sekitar presiden juga melihat kok Pak Jokowi, kok Mas Gibran ini jalan terus kemana-mana, itu memang dia harus lakukan. Harus ya. Karena untuk 2029 nanti kalau misalnya dia maju lagi apakah bersama atau tidak, memang harus kuat secara Harus buka opsi yang lain juga ya. ya dia harus kuat secara politik dan itu kan nggak bisa dilakukan belakangan. Iya. Ya walaupun orang misalnya mengkritik bagaimana beliau naik waktu 2024 lalu, tapi kalau saya melihat ya waktu itu kan Pak Jokowi belum total dia. Belum. Di PSI-nya enggak. Dan itu Terlalu belakangan lah. Cuman berapa bulan belakangan. Dan orang juga belum tahu kalau Pak Jokowi dia akan masuk PSI waktu itu. Memang kalau kita tanya juga sekarang di beberapa survei kita sebelumnya, kalau kita tanya Pak Jokowi banyak yang masih mengatakan beliau masih dari partai sebelumnya. Begitu. Iya. Itu tuh begitu. Nah, ya itu memang harus dia di clearance lah. Nah, jadi apakah agresifnya ini kemudian mengundang reaksi juga kita nggak tahu lah begitu ya. Tapi ini harusnya sih harusnya kalau komunikasi ini dijalankan bareng itu seharusnya hasilnya akan lebih baik. Dan waktu masih panjang. Kalau masih untuk Presiden Prabowo dan Wapres Gibran masih panjang. Sebenarnya ada. Tapi untuk PSI pendek. Oh, iya. Jalan sekarang. betul. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bung Riko. Nah, kita masuk ke ini segmen selanjutnya ini soal KDM nih. Wih, yang melesat ya. tinggi. Bapak Aing ya. Kalau saya berbahaya nih. Kalau gua jadi KDM bro, nggak bisa tidur gua. Gak bisa tidur. Gila. Jadi selangkah lagi gua jadi presiden nih. Gua ambil apa enggak nih? Kalau gua ambil ini risikonya nih gitu kan. Pas waktu sosial media bilang katanya KDM itu bisa mencalonkan jadi capres ya menurut survei ya. Itu besoknya KDM ketemu Pak Prabowo itu langsung saling gini bang. Langsung saling gini. Berapa menit? 3 detik. Yang lain cuma sedetik kan. Jangan-jangan KDM gak bisa tidur juga kayak gue. Gak bisa tidur juga kan. Dan akhir-akhir ini kan muncul-muncul video-video itu kan di Alphardnya KDM kan. Ada ini, ada itu. Dia lagi syuting gitu. Ini ada pergerakan apa nih? Jadi menurut Bu Riko ini KDM tuh kira-kira mau ngelakuin apa sih? Karena kan MK sendiri udah putuskan semua partai bisa nyalonkan presiden. Karena kita tahu kan halangan KDM ini kan karena partai aja. Satu partai dengan Pak Presiden Prabowo kan. Gak mungkin ada dua matahari. Satu matahari legal, satu matahari mungkin dalam kurung ilegal. Gak mungkin kan. Nah, kira-kira kemana arahnya nih Bu Riko? Ini saya menjawab bukan sebagai penduduk Jawa Barat ya. Karena saya tinggalnya di Jawa Barat. Jadi saya melihat ini, saya pikir ini konsekuensi alamiah ya. Memang yang pertama kalau kita melihat kenaikan yang meteorit dari dari Pak Deddy Mulyadi ini, pertama dari sisi demografi populasi.
Jawa Barat ini penduduknya paling besar paling besar. paling besar Iya, udah dipisahin dengan Banten Indonesia besar gitu. Ya bahkan mau dipisah-pisah lagi sekarang kan itu saking gedenya itu tetap paling besar. Yang kedua, memang secara kesukuan, suku Sunda ini kan memang waktu pemilihan langsung kan belum pernah ada representasinya nih. Iya, iya. Ya, jadi kan dan Sunda walaupun dia bagian dari Jawa kan dia nggak secara suku ya beda nih Jawa sama Sunda nih. Beda nih begitu ya. Nah, jadi keterwakilan populasi, keterwakilan ras begitu ya. Dan yang ketiga ini ketemu satu hal lagi tadi yang kita bicara soal dominasi sosial media. Nah, sekarang ini kalau kita lihat pengguna sosial media di seluruh provinsi di Indonesia ini paling gedenya itu Jawa Barat. Oh gitu ya? Bukan Jawa Tengah, bukan Jawa DKI Timur. gitu ya? Bukan. Ya kalau secara populasi, secara persentase mungkin ya. Tapi secara populasi ya? Baik secara persentase maupun populasi, Jawa Barat ini dari sekian puluh kota kabupatennya itu pengguna sosmednya itu gede dibandingkan Jawa Timur, dibandingkan Jawa Tengah yang sama-sama gede, yang sama-sama besarnya populasinya. Jadi waktu beliau itu, dan beliau itu kan sebenarnya Pak KDM ini dia pakai sosmed itu bukan zaman sekarang kan, dari dulu. Jadi sejak berhenti jadi bupati. Iya. Purwakarta ya, Purwakarta. Jadi jadi ini kalau dulu itu kita punya ada namanya native demokrasi, artinya orang-orang yang lahir pada era demokrasi. Ini sekarang adanya namanya native IT lah. Jadi dia itu memang lahir besar, memang brojol itu ya sudah dia pakai, ini udah bahasa sehari-hari. Waktu orang melihat dia kok kayak pencitraan begitu segala, ya memang dunianya sekarang begitu. Kalau mau dapat gambar yang bagus, ya memang harus ada sekian banyak kamera yang mengikuti, dan itu natural. Kan ini ada dua bagian. Orang mungkin melihat itu pencitraan, tapi buat dia itu adalah komunikasi, karena seorang pemimpin dia kan harus mengkomunikasikan apa yang dia kerjakan kan. Kalau orang nggak lihat marah dia kan. Ya, ambil contohnya gini lah Mas ya. Siapa sih yang waktu misalnya Pak Presiden kita ini kan kepilih waktu dia ada joget gemoy itu kan salah satunya. Iya, salah satunya. Berapa banyak sih caleg-caleg waktu itu yang ikut joget-joget sama masyarakat? Begitu 2000. Itu caleg-caleg bikin lomba joget gemoy di mana-mana dulu. Tapi apa yang terjadi waktu 2025 Agustus? Waktu kerusuhan itu. Orang DPR joget-jogetin sebenarnya joget-joget biasa kan? Iya. Jadi cuma selisih sekian tahun, di framing, dilepas, jadi masalah itu. Perspektifnya langsung berubah. Gila, ya. Karena mereka memang bukan native gitu loh maksud saya. Nah, tapi gayanya Pak KDM ini memang dia biar KP gayanya Pak KDM sama gayanya Pak Prabowo itu memang beda. Nggak bisa disamain begitu ya. Nah, tapi orang ada juga yang suka dengan gayanya Pak Prabowo itu kalau ditanya, "Kenapa kamu milih Pak Prabowo?" Karena tegas, berani, berapi-api, itu ada proporsinya. Nah, tapi orang yang suka dengan gaya Pak Jokowi, dengan belusukannya, ya, dengan KDM yang orang bilang mungkin ada mirip-miripnya, itu juga nggak bisa dianggap kecil, dan itu sudah dianggap bekerja oleh masyarakat. Jadi waktu dia jalan, waktu dia apa segala macam itu, dan itu kan bekerja. Dan itu pengguna sosial media itu luar biasa gedenya. Jadi 3 hal ini dia suka nggak suka, memang dia masuk ke istilahnya dia masuklah dia ke tengah kancah pertarungan begitu. Jadi mungkin itu awalnya kamera dan mic di tangan orang yang tepat. Enggak semuanya bisa melakukan itu. Tapi yang lucu dari kasus KDM ini ya, yang gue perhatiin ya Bang, itu kadang tuh survei itu bisa jadi bumerang yang buruk juga bagi seseorang figur begitu. Kalau misalkan dia itu jadi bawahan seseorang, terus udah gitu dia secara survei itu lebih melejit daripada atasannya, itu berbahaya itu. Itu yang gue sebut nggak bisa tidur itu. Iya, itu sangat berbahaya itu. Jadi menurut Bung Riko akan ambil momentum terbaik saat ini nggak KDM nanti kira-kira 2029 ini kita perlu tahu KDM dapat wangsit nggak? Pulung. Kita udah ngebahas politik Bang. Jadi kan katanya begini, kalau dalam dalam bahasa Cina itu krisis itu katanya dibedah, krisis itu salah satu akar katanya itu bisa berarti peluang. Jadi bukan cuma resiko. Tergantung peluang juga. Jadi situasi yang dihadapi oleh KDM sekarang itu bisa berarti peluang. Karena begini, siapapun yang maju di
nanti dan dia sukses, itu kemungkinan untuk berkuasanya itu panjang. Tambah 10 tahun lagi ya. Katakanlah misalnya KDM maju jadi atau siapapun, ya kita nggak sebut nama lah, siapapun maju dan dia dapat posisi RI 2 misalnya, RI 2, ya nanti 2029, 2034 5 tahun, dia maju, masa jadi RI 2 nggak maju RI 1 sih, begitu kan? Dia maju lagi RI 1, kalau menang lagi, dan Indonesia ini belum pernah sejarahnya ya pemilih yang dipilih oleh secara langsung itu kalah. Ya, presiden ya, ya presiden begitu ya. Kalau kepala daerah udah banyak kita lihat ini ya, karena memang daerahnya kita gede banget ya, nggak gampang jadi mau menang itu. Nah, jadi dia 2034, 2039, 2044 bisa 15 tahun. Jadi siapapun yang masuk ke sana, dan itu bukan cuma pikiran KDM. Saya yakin itu pikiran semuanya. Pikiran semua ketua partai politik, ya kan? Ya itu bisa kita sebutin aja satu-satu semua nama ketum partai politik. Zulkifli Hasan, Partai berpikir, Caimin, AHY, MBG. Ya, Mas Bahlil gitu. Saya nggak tahu kalau Mas Bahlil ya. Kalian itu pikiran semuanya. Kebetulan aja KDM yang nyosor naik ke atas istilahnya. Tapi itu pikiran yang realistis yang pasti dimiliki oleh semuanya. Jadi semua orang punya pikiran situ dan KDM peluang paling tinggi. Iya. Kalau menurut mau pindah partai nggak dia kira-kira menurut lu? Siapa? KDM. Diambil mungkin. PDIP misalnya? Nggak mungkin. PDIP tapi melihat situasi di Indonesia, banyak orang yang pindah partai, ya mungkin aja gitu. Tapi nggak tahu kalau misalkan dia pindah sejauh itu sih sampai PDIP gitu. Karena kan KDM ini kan sejarahnya dari Golkar. Iya, Golkar, ke Gerindra. Kalau sudah bisa berpindah dari Golkar ke Gerindra ke PDIP pun mungkin bisa. Mungkin bisa. Sebenarnya pindah partai itu bisa gitu. Dan Pak KDM ini dia bukan cuma jalan di Jawa Barat loh. Iya. Ya kan? Indonesia. Dia sudah sampai ke Papua. Sampai ke Kampung Seks Nusa Barat. Nah, dia udah kemana-mana juga nih. Udah cawe-cawe dia. Udah kemana-mana juga nih. Jadi secara real langkahnya itu pasti dia selalu membuka dua pintu lah. Ya, saya pikir politisi yang baik itu dia tidak linear jalannya. Dia pasti akan istilahnya akan punya sekian banyak pintu untuk kebanyakan. Bahwa dia berpikir untuk jadi RI 2 atau bahkan RI 1 itu sah-sah aja dia lakukan. Kalau kata gue ya Bang ya, kalau misalkan Pak Prabowo ini lebih lihai dalam politik ya, KDM udah 2 periode aja, nanti ditutupi periode keduanya Prabowo. Jadi Prabowo berkuasa 20 tahun. Memang itu istilahnya kalau di Jawa Barat sekarang ya rasanya sih belum ada yang bisa ngalahin dia ya. Itu kan itu cara yang paling cara paling singkat lah, cara paling aman. Tapi kita nggak tahu namanya politik ini menarik kan begitu. Semua orang pasti punya ambisi politik lah. Apalagi momentum tuh nggak bisa di-create ulang. Apalagi kalau ini saya ambil contoh gini. Ini waktu saya membaca hasil survei itu kan gini. Kalau kita itu buat survei kan, kita kan perlu sebenarnya waktu kita memasang-masangkan atau mengadu orang itu kita harus buka semua kemungkinan. Karena orang itu bisa maju, bisa jadi juga tidak. Ambil contoh misalnya Anies Baswedan kemarin lah di 2024 kemarin kalah dia, mau masuk ke Jakarta tutup pintu. Iya, tutup pintu. Kan partai-partai yang dukung dia ya, ya PKS, Nasdem lewat semua. Tiba-tiba nggak ini yang mencak-mencak kan pendukungnya aja. Orang kuat aja secara elektoral bisa nggak maju dia. Iya. Bisa nggak maju. Kalau elit tutup pintu. Elit tutup pintu, partai tutup pintu. Itulah Anies Baswedan kemarin di Jakarta pasca dia loss begitu kan. Nah, waktu saya melihat misalnya data, kok ini di head to head nih. Kalau head to head kan berarti kan presidennya, jadi KDM ini maju sebagai RI 1 kan. Kalau head to head, nah berarti kan ini ada aspirasi, aspirasi dari kekuatan politik di Indonesia ini yang kira-kira sama seperti diskusi kita. Ini kira-kira kalau KDM lawan Prabowo gimana ya? Nah itu kalau menurut saya survei itu memotret situasi itu. Iya. Ya kalau realnya kan harusnya jangan masa langsung di head to head lawan KDM. Yang lain kok nggak ada? Kok Mas Gibran nggak di situ? Nggak simulasi kan? Simulasi. Ya simulasi. Tapi simulasi itu kan merepresentasikan pikiran politik. Betul. Ya kan pikiran politik elit nih. Berarti memang KDM jadi kontender kuat sekarang. Itu realnya faktanya. Dan itu yang disebut real politik tadi. Ketika Mas Anies kalah di Pilpres, tiba-tiba ke Jakarta tutup pintunya. Ingat nggak ada
Bang Benny Kaharman menyampaikan isu revisi undang-undang pemilu yang akan dibahas tahun depan. Katanya kemungkinan yang akan menyalonkan presiden itu harus diusulkan oleh minimal 3 partai. 3 partai. Bisa Kalau itu terjadi, kan sekarang 1. Kalau itu beneran terjadi, paling hanya ada 2 calon kan? Iya, itu dia. Ini mengunci banyak orang juga. Iya, kan hanya ada 8 partai. Bahkan juga termasuk mengunci Mas Wapres. Iya. Banyak yang terkunci. Bisa. Banyak itu. Tapi yang paling terkunci lagi sebenarnya aspirasi rakyat Indonesia nih. Jadi nggak seru ini. Nggak seru. Jadi bisa lawan kota kosong, bisa lawan calon boneka, bisa. Ya semua kemungkinan bisa. Kalau itu terjadi ya semua, ya Mas Wapres tertutup, KDM tertutup. Tapi kalau langkah itu dilakukan agak kurang bagus untuk Prabowo menurut saya ya. Kurang bagus. Ya, agak kurang bagus itu kan itu nanti orang berpikir wah ini kenapa harus begini kan begitu. Rule of the game-nya ganti-ganti terus ya. Orang juga pusing kalau. Ya mendingan istilahnya orang itu diajak bertarung di atas ring daripada belum masuk ring udah ditahan gitu loh. Iya. Dibuka aja. Atau enggak orang udah masuk ring tapi pas di ring udah dikasih tahu peraturannya ganti. Belum tahu di peraturannya. Petinju diundang boleh pakai kaki ya. Pakai kaki. Tiba-tiba tendang tinjunya. Lah, kok jadi Muay Thai, kickboxing. Ya bisa sekarang. Oke bro, menarik sekali. Ada lagi gak yang lu mau tanyain ke? Paling udah cukup itu sih, karena menarik nih. Survei ini tuh menunjukkan bahwa balik lagi ya, pemerintah itu memang harus terus berbenah gitu. Bukan berarti kalau misalkan kita koalisi gede, bukan berarti tuh ya kita bisa segala macem. Nggak berarti itu kayak oke semua bisa dikondisikan secara politik. Tapi dalam tata kelola negara ya harus ada beberapa PR yang dijalankan. Tapi kuncinya balik lagi guys, seperti katanya Abang Riko Marbun ini, persepsi kompetensi. Artinya belum tentu kompeten. Nah, satu lagi. Persepsi itu kadang lebih kejam daripada realita. Itu lebih kejam daripada realita. Persepsi itu the new reality. Iya, orang sekompeten manapun, tapi kalau misalkan dia nggak bersolek di sosial media ya, nggak bisa ngolah, nggak bisa hancur. Tapi orang yang nggak kompeten pun dia di sosial media hebat gitu. Kayak bakal terus bisa jadi presiden, ini bahaya nih gitu. Tapi ya itu yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu. Get to the bottom of communication, terus udah gitu balik lagi ke fokus memperbaiki pertumbuhan ekonomi Indonesia, trickle down efeknya lebih bagus lagi, dan mungkin Prabowo bisa 20 tahun menjabat jadi presiden asalkan juga nih. Vladimir Putin. Waduh gawat men. Ntar dia periode ini nanti 2029 jangan nyalon presiden, biarin KDM maju 2 periode, baru pas KDM udah selesai nih 2039 ya. 2039 baru maju lagi Pak Prabowo gitu. Jadi 20 tahun berkuasa tuh Pak. Mantap kan Pak? Itu yang Bapak inginkan kan? Santai. Perspektif Gen Z beda sama kita. Iyalah gitu. Nah, nanti kalau misalkan KDM udah selesai nih, Dasko suruh maju lagi gitu. Waduh, 15 tahun. Iya, gitu. Ya udah. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Riko Marbun sudah kuat banget ke Real Politik. Terima kasih diundang. Diskusi mengenai survei dan juga ngobrol-ngobrol real politik juga kan. Dan juga ya ngebuat KDM makin percaya diri atau gelisah susah tambah nggak bisa tidur ya. Iya. Tapi sekali lagi terima kasih Bang sudah bagi-bagi wawasannya, dan kita bertemu lagi di episode selanjutnya di Real Politik. Bye bye. Bye bye. Terima kasih.